Welcome back everybody. Saudara semuanya, seluruh dunia Anda perlu tahu bahwa sesuatu kejahatan, sesuai dengan judul konten ini, yaitu proyek penipuan. Ya, sesuatu barang busuk ya, pepatah Indonesia disimpan bagaimanapun rupa, dibungkus, ditutup rapat-rapat, suatu saat akan kecium juga bau busuknya. Ya, jadi apa yang dilakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang dilakukan di dunia ini, pada saatnya nanti waktu yang menjawabnya, waktu akan membuat itu akan terbongkar. Rahasia itu akan terbongkar. Dan kebenaran selalu akan menemukan jalannya sendiri. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Apa yang gue katakan itu pasti benar. Semuanya pasti menuju ke fakta kebenaran itu. Karena sebelum saya membuat konten ini, saya minta penyertaan dari yang atas yang maha kuasa. Jadi apapun yang saya katakan itu pasti adalah roh kebenaran yang akan membuat Anda semuanya itu bermanfaat dan selamat dari mara bahaya ini. Seperti yang sudah saya jelasin dari tahun lalu, saya belum melihat tentang berita-berita tentang ini, ya, belum ada kejadian-kejadian ini, tapi saya sudah memberitahukan bahwa cryptocurrency, Bitcoin dan kawan-kawan adalah benar-benar itu seperti money game, seperti bisnis penipuan, investasi bodong, bisnis ikan lohan, bisnis bunga gelombang cinta yang dulu-dulu banyak menipu orang, ya seperti itu. Bisnis investasi bodong, bisnis money game. Nah, berapa hari yang lalu, ya, co-founder dari Dogecoin, ya, dia adalah sang kreator Dogecoin, namanya Billy Markus, ya. Dia sudah berkomentar, ya, bahwa cryptocurrency semuanya, ya, mau yang dibuat Dogecoin dan semuanya 95% adalah merupakan proyek penipuan. Ya, saya baca ini komentar dia di Twitter, ya. Dia mengatakan bahwa 95% proyek kripto yang ditawarkan di pasar, ya, itu adalah semua merupakan suatu kejahatan, ya, dan itu adalah penipuan. Alasan mengapa orang-orang yang berpikir kripto adalah 50% penipuan dan sampah, dan kebanyakan orang kripto adalah bajingan, adalah karena kripto adalah 95% penipuan dan sampah. Dan kebanyakan orang-orang kripto adalah bajingan. Nah, ini kata dari Billy Markus, co-founder dari Dogecoin. Dialah sang kreator, ya, yang membuat pemilik Dogecoin itu. Nah, dari pernyataan dia ini mendapatkan banyak beragam, ya, kritikan, ya, banyak komentar dari pencinta atau komunitas cryptocurrency. Banyak sekali dia mendapatkan hujatan, ya, disindir, ya. Mereka mengatakan bahwa kamu sendiri tidak sadar diri, kamu sendirilah yang menciptakan penipu-penipu di industri kripto ini. Ya. Nah, terus dia menyindir balik bahwa Billy Markus membalas sindiran mereka itu. Karena dia sendiri yang terlibat dalam penciptaan meme coin Dogecoin yang bergambar anjing itu, ya. Nah, dia bilang itu merupakan olok-olokan. Dia membuat meme coin anjing itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah dibuat sebagai sindiran untuk mengolok-olok, ya, keadaan pasar kripto dan proyek yang tidak berguna sama sekali di dalam industri kripto ini. Itulah yang dikatakan dia bahwa dengan adanya meme coin Dogecoin itu sebenarnya itu menghina, mengolok-olok industri kripto yang tidak berguna, yang syarat penipuan, kejahatan di dalamnya. Kenapa bisa dikatakan itu? Karena ada bukti dari koin
market cap. Coin market cap itu dia semua industri proyek-proyek kripto itu tercatat di dalam coin market cap itu. Ya, dia mencatat ada 19.487 aset kripto yang terdaftar di platform. Namun berdasarkan website, nah ini dari website dari Coin Opsi, saat ini terdapat sekitar 2.411 proyek kripto yang disebut sebagai dead coin. Jadi koin-koin yang tidak jelas, koin-koin kematian. Nah inilah yang saya katakan bahwa industri ini adalah industri syarat penipu. Dari dulu sejak tahun 2000, mulai sejak tahun 2010, 2012-13 booming-boomingnya pasar kripto, dan pada 2017 terpuruk. Banyak sekali yang menanyakan kepada saya, teman-teman, bagaimana jika kita investasi di kripto? Saya mengatakan bahwa hal ini saya tidak menyentuhnya. Bitcoin dan lain-lain saya tidak menyentuhnya karena ini saya melihat tidak jelas. Underlying asetnya tidak ada. Teknologi blockchain, teknologi masa depan, teknologi aja belum diterapkan, belum digunakan, industrinya belum terbangun, belum banyak yang menggunakannya, masih angan-angan ke depan, ya. Belum pasti ini jadi dan tidak, regulasinya tidak ada, tetapi harganya sudah melambung tinggi gila-gilaan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak masuk dalam rasio saya, tidak masuk dalam akal saya. Jadi walaupun harga itu tinggi-tinggi, biarin saja. Karena saya ini sudah mengenal dunia keuangan tahun 1998. Sejak itu banyak sekali ada money game, banyak sekali eksploitasi di dunia keuangan ini. Sebelum cryptocurrency ini muncul, sudah banyak sekali kejadian-kejadian itu. Ya, 2008 aja terjadi market crash global. Itu karena apa? Karena permainan di industri keuangan. Ya, banyak sekali industri masalah kredit hipotek perumahan itu di derivatif terus, akhirnya meledak, bubble itu meledak, dan saya termasuk yang hancur bangkrut pada tahun 2008, kasus begitu. Ditawarin cryptocurrency lagi. Kita sudah pengalaman banyak seperti kayak begini. Dan sebelum-sebelumnya itu banyak sekali money game, ya, bisnis ikan lohan tipu-tipu. Banyak sekali proyek-proyek dalam dunia keuangan itu yang syarat penipuan. Jadi dengan munculnya cryptocurrency awal-awalnya, walaupun saya langsung menebak ini bisnis tidak benar, harganya melambung tinggi, tetapi manfaat dan kegunaannya belum dirasakan, belum dipakai, belum ada regulasinya, tetapi harganya sudah gila. Jadi ini adalah bisnis goreng-goreng bandar, bisnis permainan orang-orang, sekelompok orang-orang kaya. Seperti di konten saya sudah jelasin semuanya bahwa itu ada komunitas sendiri, mereka ialah yang memanipulasi pasar, memanipulasi opini orang. Ya inilah penjahat-penjahat, ya, yang mengambil uang-uang kelas menengah ke bawah itu, orang-orang yang sudah putus asa, ya, dengan usaha mereka, dengan segala macam mereka kerjakan, mereka manipulasi supaya uang mereka itu yang asli itu masuk ke uang nggak jelas ini, uang angan-angan, uang angin, uang uap ini, uang asli pindah ke sini. Jadi mereka dapatkan uang mereka, nah digoreng-goreng sampai atas, Anda menyerahkan harta Anda ke mereka. Itu sama aja begitu. Karena Confucius mengatakan bahwa hanya ada dua cara orang itu menjadi kaya. Yang pertama adalah Anda harus membuat orang itu percaya ide Anda diterima orang itu, Anda menjadi kaya. Yang kedua adalah Anda harus berpikir bagaimana uang yang dalam kantong orang itu harus pindah ke dalam kantong Anda. Itu saja dua cara bagaimana Anda jadi orang kaya. Nah, makanya di sini, di dunia ini ada dua macam orang. Orang yang hatinya baik, yang ada roh Allah yang Maha Kuasa, roh Tuhan di dalamnya, dan orang yang hatinya jahat, yang itu teman-temannya iblis, roh iblis, yang cinta uang adalah akar dari kejahatan, roh-roh iblis yang ada di dalam dirinya. Nah, orang-orang yang roh iblis yang ada dalam dirinya adalah orang-orang yang bandar-bandar, yang memanipulasi pasar, memanipulasi harga, memanipulasi opini orang,
yang tidak peduli, diciptakanlah sebuah bisnis, sebuah sistem yang katanya blockchain, teknologi masa depan, teknologi yang sebenarnya belum jelas, ya, belum jelas ada keuntungannya, tapi harga dibikin gila-gilaan naik supaya menarik. Jadi ide ini bisa diterima oleh orang-orang yang di luar sana, yang tidak mengerti apa-apa, yang tapi punya uang, supaya uang mereka itu pindah ke kantong mereka. Nah, itulah caranya mereka. Nah, tapi orang-orang yang ada roh Allah yang Maha Kuasa, yang roh kebenaran Tuhan dalam dirinya, dia tidak tega. Walaupun pertama awalnya dia tidak tahu dia menciptakan hal ini, tetapi akhirnya lama-kelamaan dia tidak tega, hatinya bukan raja tega, tidak tega, menipu orang, ya, menjahati orang. Jadi manusia ada, ya, sedikit sekali orang di dunia yang tipe begini. Kebanyakan orang tipe bodoh amat, yang penting gua kaya, cara bagaimanapun, yang penting lu kalah, uang lu pindah ke gua. Perkara gue mau pakai cara tipu-tipu apapun, yang penting gua kaya dari uang lu. Ya begitu caranya. Nah, orang-orang yang penuh roh yang benar itu, ya seperti Billy Marcus sudah mulai menciut, walaupun dia pertama membuat itu, tapi lama kelamaan dia melihat bahwa ini ada sesuatu, ini tidak benar. Semuanya adalah unsur penipuan, unsur kejahatan di dalamnya. Makanya dia memberi ciutan. Itu karena ada hati nurani dia terusik, terganggu. Makanya dia memberitahukan itu kepada dunia. Elon Musk itu tidak melihat dia mengatakan itu, Elon Musk tidak berkomentar apa. Karena Elon Musk tahu yang dia lakukan itu adalah salah. Dan dia adalah termasuk tipe yang itu. Dia menggoreng-goreng harga ke atas untuk apa? Untuk demi keuntungan dia. Nanti dia banting, setelah harga sudah untung, dia ngomong lagi tidak jadi dipakai untuk pembelian mobil Tesla, harganya jatuh lagi. Nah begitu nanti. Nah nanti sebentar lagi kalau harga sudah murah, dia bilang dia membeli lagi koin ini yang cukup banyak karena ini mau dipakai dalam pembayaran di bisnis dia Tesla. Naik lagi, begitu. Itulah salah satu kelompok orang-orang kaya yang bagaimana mau memanipulasi industri kripto ini untuk kepentingan mereka, untuk kekayaan mereka. Nah, makanya saya memberikan konten ini, saya jelasin ini kepada kasihan Anda yang kalangan menengah ke bawah itu, Anda itu tidak mengerti apa-apa. Anda tidak punya literasi keuangan yang tinggi. Anda hanya tahu harga naik, ada peluang Anda untung. Tapi Anda tidak tahu bahwa Anda dimanipulasi. Seluruh dunia sama, bukan hanya kalian yang di Indonesia, di seluruh dunia dimanipulasi, duitnya diambil sama mereka. Ini kejadian yang selalu berulang-ulang, sejarah berulang-ulang terus dari dulu. Sejak saya buka mata di dunia keuangan itu terjadi. Setiap tahun terjadi. Karena manusia itu cepat lupa, dan manusia itu serakah. Karena serakahlah yang membutakan mata hati dia. Dia tidak peduli, dia ditipu, tapi dia melakukan ini, dan dia menipu orang lain, teman-teman dia, satu geng dia, komunitas dia tipu semuanya. Karena dia tidak mengerti. Tapi pada saat dia sadar itu, dia terusik hatinya seperti Billy Marcus ini. Dan sebelum Billy Marcus ini ternyata sudah sebelumnya rekan partner yang membentuk Dogecoin ini adalah Jackson Palmer, itu teman dengan Billy Marcus yang sang kreator pembuat Dogecoin ini. Billy Palmer juga pernah berkomentar bahwa dunia kripto telah dikendalikan oleh kartel-kartel yang kuat dan sangat kaya mereka, ya. Mereka itu berevolusi, ya. Mereka menggabungkan banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang sama, mirip, ya. Pokoknya lembaga keuangan yang terkait dengan sistem keuangan yang terpusat. Nah, dan mereka atur bagaimana caranya untuk menggantikan sistem keuangan terpusat ini. Jadi ini ada punya rencana terselubung. Dan mereka membuat opini ini sampai ke seluruh dunia bahwa sistem desentralisasi adalah yang terbaik, kita ganti yang terpusat. Termasuk salah satu yang saya kagumi, dia sekarang sudah menjadi kadrun, ya. Sudah mulai berbalik pikirannya, yaitu Robert Kiyosaki ini lagi sudah ikut-ikutan mengganti sistem sentralisasi, merubah itu ke desentralisasi. Akhirnya sekarang dia sudah bingung, dia bilang mau ambil di harga 17.000, ternyata saya bilang itu harga kalau 17.000 jebol Bitcoin itu maka 10.000 akan kelihatan. Akhirnya dia tweetan lagi bahwa dia akan
beli di harga 9.000. Nanti saya kasih tahu ke kamu Robert Kiyosaki bahwa kalau 9.000 berarti harga 5.000 kelihatan dan itu sudah mendekati nol. Tidak akan lama lagi bulan Oktober atau November 2022 Bitcoin akan menjadi nol. Supaya Anda tahu uang Anda ludes dimasuk dalam proyek scam project tipu-tipu, ya. Nah, selain itu juga Palmer juga mengatakan mengkritik bahwa kripto itu inilah salah satu bagaimana kripto itu dipasarkan, dibagikan ke seluruh dunia. Nah itu Palmer menuding itu industri cryptocurrency itu mereka semua membeli di media sosial, membeli influencer, ya. Mereka punya media outlet, mereka punya edukasi bentuk sekolah, akademi semuanya. Itu tujuannya adalah untuk mereka memainkan harga, memanipulasi opini orang di seluruh dunia. Mereka menjadi corong, ya, agar mereka bisa mengeksploitasi, mereka bisa mengambil uang baru dari keputusan keputusan orang-orang yang putus asa secara finansial, orang-orang yang tersingkir dari apa yang mereka lakukan. Nah, mereka manipulasi opini mereka untuk bisnis yang terbaik adalah Anda masuk ke dalam industri kripto. Akhirnya uang mereka lenyap ditipu oleh bajingan-bajingan orang-orang kaya, sekelompok komunitas ini yang memang tujuannya bandar hanya untuk kepentingan mereka. Mereka tidak peduli meraup keuntungan, orang lain susah, mati, melarat dengan harga yang mereka harapkan kripto ini akan naik, tapi kripto tidak naik-naik lagi. Nanti di tahun ini akan sangat-sangat gawat sekali bagi orang yang membeli kripto. Karena tahun ini adalah tahun kekeringan likuiditas. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa 2022 adalah tahun kering likuiditas. Karena suku bunga US akan naik sangat tinggi sekali. The Fed akan menaikkan suku bunga tinggi sekali. UK, Bank Sentral Bank of England akan naikin suku bunga tinggi sekali. European Central Bank ECB akan menaikkan, karena Christine Lagarde itu sudah tidak suka dengan Bitcoin, maka itu akan dinaikin tinggi sekali suku bunga. Maka akan tidak ada uang lagi buat bandar toko-toko kaya-kaya itu yang mau menggoreng harga cryptocurrency Bitcoin ke atas lagi. Jadi bagi Anda yang sudah investasi terlanjur, Anda sudah termakan narasi mereka, ya, provokasi propaganda mereka, Anda sudah membeli itu Bitcoin, cryptocurrency, ya, Anda segera kalau masih ada untung sedikit Anda keluar saja. Anda keluar dan Anda mengganti ke investasi yang lain. Nah, dan juga Anda yang walaupun ada loss sedikit Anda berhenti. Loss pun Anda cut loss dan selamatkan duit Anda di investasi yang lain supaya Anda bisa membalikan keadaan Anda daripada Bitcoin dan keluarga cryptocurrency itu semua menjadi 0,00000. Anda harus belajar dari apa yang sudah terjadi di Terra Luna. Terra Luna itu bukan ada hilangnya 876 triliun rupiah dari ekosistem Terra, tetapi memang itu sengaja dihancurkan, sengaja dihabisin oleh mereka sendiri. Ya, Do Kwon sebelum kejadian itu sudah beberapa waktu sebelumnya dia sudah wawancara, ya, dalam satu sesi wawancaranya dia mengatakan bahwa 95% ya kripto akan hancur, industri kripto akan hancur, akan kolaps. Nah, setelah beberapa waktu kemudian Terra Luna menjadi nol dan Terra Luna tidak ada harganya naik lagi. Saudara-saudara, itu sudah karam, sudah tamat riwayat. Jadi apa? Mereka sendiri yang menghabiskan itu, kripto-kripto itu. Mereka itu seperti investasi bodong, scam-scam itu yang sudah banyak di Indonesia ini. Nah, makanya saya membuat konten ini karena saya masih melihat banyak sekali anak-anak muda milenial, ya, yang membuat konten-konten YouTube ini menawarkan koin-koin itu. Koin-koin penipuan, proyek penipuan, koin orang-orang jahat itu ditawarkan. Nah, masih tawarkan promosi. Nah, itulah yang dikatakan oleh Jackson Palmer.
Itulah mereka ada bagian dari industri bagaimana industri ini menyebarkan, membagikan Bitcoin di seluruh dunia. Kalian itulah influencer yang dibeli, dibayar untuk menyesatkan orang di seluruh Indonesia ini untuk membeli koin-koin nggak jelas itu. Saya katakan kepada Anda nonton video ini, Anda berhenti, Anda bertobat, Anda stop. Jangan Anda menjual hal-hal penipuan, investasi bodong, ya. Scam project-project itu, penipu-penipuan itu sudah banyak sekali. Barreskrim sudah tangkap, oh itu sudah ditutup semua, sudah masuk bui. Anda jangan menjadi Indra Kents, Doni Salmanan kedua. Anda nanti bisa masuk penjara loh. Kalau sampai Bitcoin jadi 0 tahun ini dan cryptocurrency semua hancur, FBI akan melakukan investigasi ke seluruh dunia dan Anda juga akan ikut kena getahnya karena Anda menjual koin penipuan ini. Anda itu pasti tahu bahwa ini barang gak jelas punya. Barang gak ada aset, gak ada underlying asetnya, gak ada fundamentalnya. Barang gak jelas. Dijual diiming-iming, menipu rakyat kecil yang gak ngerti apa-apa. Atau kelas menengah yang tidak punya literasi keuangan sama sekali, gak ngerti apa-apa, asal tahu untung terus. Anda harus bertobat, jangan tawarkan lagi, jangan promosi menjual kripto lagi. Anda sudah lihat Terra Luna sudah makan korban hangus orang di seluruh dunia. Hanya dalam semalam habis harganya. Jangan Anda mengulangi lagi dengan koin-koin gak jelas, namanya lucu-lucu ya. Itu gambar anjing, belum ada koin monyet kali ya. Nama monyet apa, kecoa lah, dijual ke orang-orang rakyat-rakyat kecil, anak-anak muda yang gak ngerti apa-apa. Tabungan mereka habis, ya, ludes karena penipuan-penipuan yang Anda tawarkan itu. Anda ikut menanggungnya. Tolonglah buka hati Anda. Anda melihat bahwa ini kenapa saya tidak sentuh ini dari dulu. Kalau mau saya sentuh dari dulu harganya masih 4.000 Bitcoin. Karena saya tahu ini barang penipuan. Ini sama aja dengan money game yang lain. Orang asetnya apa nggak jelas. Begitulah. Kita ini hidup besar di dunia saham dan trading futures. Kita trading aset yang jelas, underlying-nya jelas. Kalau kita trading derivatif kontra berjangka gold, itu ada emas sebagai underlying asetnya, emas aslinya. Begitupun mata uang, begitupun minyak oil, ya, begitupun juga silver, begitupun indeks saham, semuanya itu jelas ada asetnya. Inilah bisnis yang benar, dilegalkan pemerintah. Nah, cryptocurrency sampai detik ini tidak ada regulasinya di seluruh dunia. Makanya pemerintah Cina melarang keras. Setiap tahun melarang keras. Karena ini mengganggu kestabilan negara dan kestabilan moneter. Maka tahun ini Amerika Serikat dan negara-negara maju semuanya akan menghancurkan itu cryptocurrency. Karena ini adalah scam project. Inilah kejahatan terorganisir, kejahatan terbesar abad ini. Ini harus dihabiskan, dihancurkan tahun 2022. Anda yang sudah terlanjur masuk, cepat keluar sebelum ini jadi nol semuanya. Saya kasih tahu ulang-ulang di konten saya, nol. Itu pasti terjadi. Di technical chart sudah menunjukkan bahwa harga ini, fundamental cryptocurrency, fundamental Bitcoin, itu adalah nol. Saya kasih tahu itu. Cepat keluar. Dan Anda yang belum menyentuh cryptocurrency, jangan percaya konten-konten yang menjual, konten-konten anak muda. Anak muda, saya kasih tahu, kita ini usianya sudah berapa. Anak muda tuh nggak ngerti apa-apa, miskin pengalaman, mereka nggak ngerti. Mereka belum melihat dengan mata kepala kejadian-kejadian bagaimana eksploitasi di industri keuangan menipu, menjahatin banyak orang habis. Mereka lahir di tahun berapa? Mereka pegang uang di tahun berapa? Mereka investasi di tahun berapa? Kejadian tahun 2008 mereka saja mereka masih sekolah kali. Belum mengerti apa-apa. Tahun 97 mereka belum lahir. Saya sudah melihat kejadian luar biasa itu. Tahun 2001 menara keempat tabrak WTC. Apakah mereka sudah lahir? Mereka masih kecil. Masih TK. Yang sekarang membuat konten-konten itu. Kalau anak-anak muda percaya, masih masuk akal. Tetapi yang lucunya, orang sudah tua berjenggot masih percaya ke anak-anak muda. Makanya binomo memakan korban begitu banyak. Tolong, Anda harus belajar dari senior-senior. Orang yang sudah makan asam garam, manis, pahit, empedu, semuanya.
Nah, makanya Anda lihat orang-orang investor kaya seperti Warren Buffett, Bill Gates, dan lain-lain itu, mereka Lokong Hong di Indonesia, dia tidak akan menyentuh aset bukan aset ini, bukan barang gak jelas ini, Bitcoin dan cryptocurrency ini. Nah, yang menyentuhnya mafia ini. Ini bukan seorang juru penyelamat Anda, ini mafia bandar, hatinya jahat, Elon Musk. Saya kasih tahu ini terus terang supaya Anda tahu bahwa Elon Musk itu, dia bukan kebiasaan dia tiap hari itu pakai kaos. Bukan dia seperti Mark Zuckerberg. Dia tuh saya sudah mengikuti banyak, dan Anda juga tahu sendiri di setiap penampilan dia memakai jas yang rapi, pakaian rapi. Jadi saya tahu orang yang dia hormati, dia berpakaian rapi seperti orang itu. Dia ke China, dia berpakaian rapi. Ketemu pejabat biasa, dia pakai pakaian rapi, jas rapi. Dia investasi di China. Ke India, semuanya begitu. Makanya saya buat konten waktu Pak Luhut Binsar Panjaitan dan kawan-kawannya, Pak Pandu Sari, duta besarnya, dan lain-lain itu, yang ketemu pertama kali dia hanya dengan kaos oblong. Setelah itu dia undang lagi. Presiden datang dengan pakaian rapi, dia dengan kaos oblong. Itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak menghargai orang. Hatinya jahat. Orang dia tukang goreng-goreng saham kok. Peduli harga mau naik, mau turun, orang mau mampus, rugi, nggak peduli dia. Itu orang kayak begitu. Dia akan mengulangi terus kelakuan-kelakuan dia lagi. Dia sudah pernah gagal janji investasi Indonesia, dia undang lagi, dia ngomong lagi, dia kasih janji manis lagi. Saya percaya omongan saya. Dia tidak akan invest di Indonesia. Dia itu hanya mempermainkan orang saja. Bukti kalau dia invest nanti di Indonesia, dia akan berpakaian sama dengan Pak Jokowi pakai. Jika minimal Pak Jokowi pakai kemeja, dia juga pakai kemeja. Dia harus, kalau bisnis itu dia harus menyamaratakan. Bukan masalah dia bukan orang kebiasaan pakai baju kaos oblong. Orang dia masih pakai jas rapi di kesempatan yang lain, banyak sekali. Tapi dia menunjukkan bahwa gue tidak menghargai kalian, makanya gue pakai kaos oblong doang. Nah, lu jangan. Itu tanda. 2 kali dia pakai kaos oblong. Gue udah kasih tahu. Itu tanda gue nggak setuju. Tapi karena lu datang jauh-jauh, ya lu mau ngerayu gue. Jadi gue, ya adalah biar lu senang, gue kasih tahu bahwa akan nanti gue pikir gue invest di Indonesia. Padahal itu bohong besar. Bohong, tidak akan. Itu Elon Musk itu otaknya sudah jahat. Jangan percaya orang kayak begitu. Dia bukan jadi panutan. Panutan itu Warren Buffett, Bill Gates, dan lain-lain itu. Oke, semoga yang penting di sini adalah ada peluang buat Anda. Walaupun ini Anda belum mengerti, tetapi saya akan membantu Anda, mengedukasi Anda supaya Anda mengerti trading yang benar di sini. Lebih baik uang Anda keluar dari cryptocurrency Anda ke futures trading. Karena ini Anda trading aset yang jelas, sesuai fundamentalnya jelas, dan kita bisa mengikuti secara teknikal fundamental sesuai dengan yang benar-benar terjadi gitu loh. Bukan menggoreng-goreng, tidak ada manipulasi harga di sini. Yaitu di futures trading. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada link yang saya sudah sediakan, ada email yang saya sudah sediakan di sini di kolom deskripsi ini. Anda bisa email saya untuk dijelaskan secara detailnya. Dan juga bagi Anda yang sudah trading di luar sana, futures, ya, kalau Anda mau bergabung dengan link broker di sini, saya akan membantu Anda. Di mana Anda butuh bantuan, saya memberikan sinyal-sinyal yang terbaik buat Anda supaya Anda bahagia, Anda profit. Oke? Pokoknya Anda menjadi maksimal di bergabung dengan link ini. Oke? Sekian informasi yang bisa saya berikan. Jauhi proyek penipuan cryptocurrency. Sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini. Anda sebarkan kepada semua orang supaya mereka selamat. Jangan sampai mereka termakan dengan provokasi, propaganda, iklan-iklan, promosi-promosi untuk membeli kripto-kripto di channel-channel YouTube yang ditawarkan oleh orang-orang milenial-milenial itu, supaya mereka aman di tahun 2022 ini. Duit mereka jangan ludes, hilang, lenyap. Sukses untuk Anda.